langit pun tak terlihat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tegak, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita siapkan hati kita pada Tuhan dalam doa. Saya mengatakan, Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah memberikan dalam kehidupan kami satu persatu semua di tempat ini Tuhan. Pada hari ini kami membawa kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengenang 1 tahun meninggalnya Bapak Ci Sumarsono yang merupakan ayahanda dari Ibu Mertua Setiawati Retno, juga sebagai eyang, sebagai bapak, keluarga besar, dan saudara-saudara dari keluarga besar Ibu Setiawati Retno. Kami datang, kami yakin Tuhan, kehilangan adalah momen yang semua orang takutkan, tapi kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk kami, sehingga kami memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Sehingga pada sore hari ini kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, membawa sukacita, kebahagiaan, dan kebersamaan bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama melaksanakan Kristus pada sore hari ini. Tuhan kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami satu persatu Kristus pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Kristus pada sore hari ini. Amin. Mari kita persiapkan untuk buka hati dan telinga kita dalam untuk menerima persiapan firman yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Vikaris Yosua Devi. Kita akan pujikan dengan pujian Indah Rencana-Mu Tuhan. Walau ku
dan tempat kami. Halo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan di dalam Kristen 1 tahun mengenai Bapak Haji Sumarsono. Mari kita bersama kita. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan mencintai kami, kami mengucap syukur di tengah momen suasana Natal ini kami boleh bersama berkumpul bersama di tempat menonton boleh mengenang 1 tahun Bapak Haji Sumarsono ya Bapak. Bapak kiranya berikanlah Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu dalam setiap kami, biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dan sumber kehidupan kami, dan biarlah firman ini boleh meneguhkan, menopang dan menguatkan keluarga di tempat ini, juga untuk kami semua yang berada. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan pemeliharaan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Sudah atau tidak membawa Alkitab? Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya akan bacakan sekali lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada Kristen mengenang 1 tahun Bapak Haji Sumarsono sore hari ini, saya memberikan judul tema Terang Natal yang memberikan pengharapan yang kekal. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu sebelum momen Natal, sebelum tanggal 24-25, ada saudara saya yang menelpon. Dia punya anak berusia 4 tahun, video call. Lalu ketika tengah-tengah bercakap, berbincang dengan saya melalui video call, anaknya yang berusia 4 tahun itu memegang hiasan pohon Natal yang pasti dipenuhi dengan lampu-lampu yang terang dan kelap-kelip. Lalu suatu ketika anaknya memegang salah satu lampu, yang lampunya itu mati, dan mengatakan, "Mah, lampunya ada yang mati. Nanti kalau mati pohon Natalnya gelap." Lalu ibunya mengatakan, "Kan yang gelap, yang redup lampunya hanya satu, tetapi lampu-lampu lain masih menerangi pohon Natal. Terutama lampu di dalam bintang di atas pohon Natal yang paling terang." Mungkin kalau di sini di atas pohon Natal itu tidak ada lampunya Bapak Ibu, tapi di tempat saudara saya ada lampu di bintang itu yang terang di atas. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dari dialog ini menggambarkan momen yang bersama-sama keluarga dan kita saat ini rasakan pada sore hari ini. Mungkin pada sore hari ini kursi kamar yang biasa digunakan oleh almarhum Bapak Haji Sumarsono kosong. Satu lampu di tengah keluarga Bulono, di tengah keluarga besar 1 tahun yang lalu telah redup. Namun pada sore hari ini kita bersama keluarga dan khususnya berkumpul untuk diajak melihat ke sesuatu yang lebih besar,
ke atas, ke arah sang terang yang menjamin bahwa kegelapan duka tidak akan pernah selamanya. Jadi terang yang di momen Natal hari ini kita hayati itu menggambarkan bahwa hanya satu yang terang tidak akan membuat kehidupan kita gelap. Apalagi ditambah hari ini Bapak Ibu di dalam tema ibadah kita menghayati bahwa ternyata momen Natal tidak hanya mengenai hidup pikuk kemeriahan sukacita, tapi ternyata kita diajak juga untuk melihat lebih dalam bahwa Natal juga ternyata ada ketakutan, ada kegelapan yang menaungi di dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bacaan Yohanes pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan yang kelima, ada 3 hal yang bisa kita temukan dan kita gunakan untuk kita jadikan kekuatan dan pelajaran hidup kita. Yang pertama, menemukan terang di balik air mata. Bagaimana ini Bapak Ibu? Menemukan terang di balik air mata. Apakah ada kira-kira terang balik air mata? Mungkin untuk keluarga Bu Retno, keluarga besar, mengenang 1 tahun kepergian orang terkasih di tengah suasana Natal adalah momen yang mungkin sangat membingungkan, momen yang tidak pernah dibayangkan. Tetapi Natal yang identik, Natal yang adalah identik dengan terang, tetapi ternyata kehilangan itu identik dengan kegelapan, kesunyian. Namun firman Tuhan di dalam Yohanes berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Tuhan tidak menunggu kegelapan itu hilang di dalam kehidupan kita baru Dia datang, tetapi justru Dia datang ketika dunia terasa gelap. Dia justru datang di dalam kehidupan kita ketika kita merasa kesepian. Dia datang di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki rasa duka, ketika kita kosong, ketika kita merasa ini. Dia datang. Bagi keluarga Bu Retno yang saat ini mengenang 1 tahun, Tuhan hadir di tengah kerinduan keluarga. Ia hadir untuk membersihkan kalimat bahwa almarhum Bapak Haji Sumarsono sudah aman di dalam Tuhan. Dia tidak menunggu kehidupan kita luar biasa dari Dia hadir, tetapi di saat, di momen yang dimana kita merasa tidak berdaya, merasa gelap, tetapi Dia datang hadir di dalam hidup. Yang kedua adalah Natal adalah janji pertemuan kembali. Kenapa kita merayakan Natal yang dengan penuh momen sukacita, tetapi pada saat ini kita juga merayakan mengenang kepergian almarhum Bapak Haji Sumarsono. Berkaitan dengan karena jika Yesus tidak lahir ke dunia, maka kematian akan menjadi akhir yang menakutkan. Tetapi karena Yesus lahir dan menjadi Immanuel, Dia yang adalah Allah beserta kita, Dia telah menghancurkan tembok pemisah antara surga dan dunia. Peringatan 1 tahun kepergian almarhum Bapak Haji Sumarsono adalah saksi bagi keluarga di tempat ini bahwa di dalam 365 hari terang Tuhan tidak membiarkan keluarga tersesat, merasa sunyi, putus asa di dalam duka. Terbukti pada saat ini Bu Retno beserta seluruh keluarga besar masih diberikan kesehatan, masih di dalam kekuatan, keteguhan iman, di dalam karya pelayanan, masih dapat menikmati kebersamaan dengan Bapak Ibu dan saya di tempat ini, masih diberikan berkat di dalam setiap usaha dan profesi yang dijalani. Bukan
kita ingin menunjukkan bahwa sang terang yang hadir menuntun keluarga bersama Bapak Ibu dan saya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam bacaan hari ini mengajarkan kita tentang untuk menghidupkan warisan terang itu. 1 tahun yang telah berlalu, cara terbaik untuk menghormati kenangan almarhum adalah bukan hanya dengan merasakan sedih, menangisnya. Memang itu hal yang wajar ketika perasaan rindu datang, ketika kita mengingat momen kebersamaan secara manusiawi, pasti ada perasaan sedih yang meliputi kita. Tetapi dengan meneruskan terang kebaikan yang dulu almarhum Bapak Sumarsono pancarkan, kiranya biarlah hidup keluarga dan Bapak Ibu dan saya mampu menjadi lampu-lampu, seperti lampu kecil yang menerangi pohon Natal, seperti lilin kecil yang menerangi rumah-rumah ketika listrik padam, ketika lampu padam. Hendaknya terang itulah yang harus dipancarkan seluruh anggota keluarga dan kepada orang lain, seperti terang Kristus yang telah menuntun kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, momen Natal ketika dikaitkan dengan pergumulan, dengan beban, dengan kesedihan, ini mengingatkan kita bahwa kalau kita setiap tahun, dan kita boleh diizinkan di tahun 2025, Bapak Ibu dan saya menikmati momen Natal. Di tahun ini berapa kali Natal yang sudah diikuti Bapak Ibu? Berapa kali? Nah, kalau saya ada Natal Adi Yuswo, Natal Sobron, Natal Wonorejo, Natal Karanglo. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih banyak. Natal keluarga besar, Natal keluarga inti. Tetapi kita diajak untuk mengingat bahwa kita boleh merasakan sukacita Natal. Tetapi ketika kita melewati momen perayaan Natal, jangan sampai lalu kita merasa bahwa ternyata bahagia Natal itu hanya sementara. Kita hanya disibukkan dengan momen kesukacitaan karunia, tetapi ketika kembali di dalam realita hidup sehari-hari, lalu kita merasa sendirian. Hari ini kita diingatkan bahwa terang Kristus hadir membawa pengharapan kekal bagi kehidupan, terkhusus untuk keluarga diketahui. Terang Kristus nyata, terang Kristus hadir membawa pengharapan kekal di tengah perasaan yang mungkin muncul datang yang tidak terprediksi, kenangan kebersamaan itu yang muncul, apalagi ketika sedang merasa sendirian, merasa sepi di rumah. Tetapi kita harus yakin bahwa terang itu datang, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Dia mendampingi kita di dalam setiap momen kehidupan. Dia tidak hanya ada ketika kita mendapatkan berkat melimpah, ketika kita di dalam kondisi sehat, ketika kita merasakan sukacita, tetapi dia ada di saat-saat mengabarkan kelam dan ketika kita tidak berdaya. Karena terang itu datang hadir di dalam keluarga, di dalam hati, di dalam hari-hari kehidupan kita. Maka ketika kita malam hari ini, sore hari ini menghayati momen suasana Natal, tetapi kita juga diajak untuk mengenang 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Sumarsono. Ini juga menunjukkan realita kehidupan manusia yang tidak bisa hanya memilih satu arah, yang tidak hanya bisa memilih
kesenangan, kenikmatan, tetapi juga harus mau merengkuh tidak nyaman, harus mau merengkuh tidak nikmatan di dalam hidup, kesedihan, beban. Bapak Ibu, piano atau keyboard ada yang berwarna putih, tombolnya ada yang berwarna hitam. Pernahkah Bapak Ibu hanya memencet tombol yang putih? Mas Seto misal tadi bermain mengiringi kita bersama, hanya bagian yang putih yang ditekan Mas Seto. Kira-kira apakah menimbulkan irama yang merdu di dalam kehidupan kita, di dalam lagu yang kita nyanyikan? Atau sebaliknya ketika Mas Seto hanya menekan warna yang hitam, mungkin lagu itu tidak akan dapat dirasakan dengan baik. Tetapi ketika yang hitam dan yang putih ditekan secara bersama-sama, itu akan menghadirkan harmonisasi yang indah. Kesedihan, kesepian, kedukaan dihadirkan Tuhan untuk memotivasi kita, untuk menumbuhkan iman kita, untuk mengajak kita taat dan percaya di dalam setiap proses rancangannya. Dan berkat dihadirkan Tuhan karena Dia memenuhi janji. Dia adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Kedua hal ini ketika kita satukan hayati di dalam kehidupan, maka kehidupan kita baik di dalam momen gelap ataupun terang, kita tetap akan dapat melihat sang terang yang selalu bercahaya di dalam kehidupan. Bapak Ibu, sebelum saya menutup renungan pada Kristen sore hari ini, saya memiliki sebuah pantun Bapak Ibu. Pohon Natal terang bercahaya, membawa damai di malam yang kudus. Meski rindu melanda jiwa, kita dikuatkan oleh terang Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan seluruh kerendahan hati kami. Pada saat ini kami bersama dengan keluarga Durenno, keluarga besar di tempat ini. Kami bersama untuk hadir bersama-sama menghayati kehadiran-Mu, sang terang di momen Natal. Tetapi kami juga dengan bersama-sama dengan keluarga di tempat ini juga ikut merasakan kesedihan, kerinduan yang masih tersisa yang hadir di tengah-tengah keluarga. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa terang-Mu tidak memenuhi kehidupan keluarga Durenno beserta seluruh keluarga besar dengan kegelapan. Kami yakin dan percaya Bapa sendiri yang menuntun, memelihara keluarga Durenno di tempat ini. Kiranya untuk setiap beban pergumulan yang saat ini dirasakan hadir dan melingkupi keluarga kita, kiranya Engkau hadir bersama keluarga, Engkau yang berjalan bersama, Engkau yang mendampingi keluarga di dalam setiap momen kehidupan yang keluarga di tempat ini rasakan. Kiranya kasih dan terang-Mu selalu tercurah di dalam keluarga. Kami juga menyadari kehadiran-Mu yang melingkupi kehidupan kami, terkhusus untuk keluarga di tempat ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menuntun, memelihara karya langkah kehidupan kami, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mungkin kami tidak tahu dan tidak dapat memprediksi apa yang akan Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Bapa, kiranya boleh memberkati Durenno dan Faiz di dalam kehidupannya. Bapa boleh memberikan kesehatan dan kekuatan agar dalam menjalani hari aktivitas keseharian Durenno dan Faiz boleh selalu dalam kondisi sehat dan bugar. Bapa, kiranya sendiri yang juga hadir di dalam setiap
profesi usaha yang dijalani dikerjakan. Kiranya Bapa sendiri yang memberikan kelimpahan berkat untuk keluarga di tempat ini, juga untuk anak-anak, cucu dan seluruh keluarga besar Bu Retno dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa juga boleh memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam hidup mereka. Bapa juga boleh memberkati setiap karya pekerjaan mereka. Bapa sendiri yang hadir dan melimpahkan berkat untuk mereka. Juga untuk setiap relasi keluarga besar Bu Retno, Bapa yang memberikan keharmonisan, kesukacitaan, dan kiranya biarlah damai sejahtera boleh selalu dirasakan Bu Retno dan keluarga besar di tempat ini. Kami menyerahkan keluarga di tempat ini ya Bapa, untuk setiap harapan, keinginan, beban yang dibawa pada saat ini. Kiranya Bapa sendiri yang hadir di dalam setiap seru dan doa. Kiranya Bapa sendiri juga yang terus berjalan bersama keluarga. Bapa, inilah seru doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Renungan firman pada sore hari ini dan juga sekaligus doa syafaat pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama menanggapi firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan apa yang sudah kita dengar bersama-sama itu dapat terpakai dalam hati
dan pas tanggal 25 ya 27 itu 1 tahun ibu ini dan bapak mungkin Desembernya. Dan sebelum kami yang lain, kami pribadi mengucapkan selamat Natal pada Bapak Ibu. Semoga Natal tahun 2025 ini damai dan bahagia pada keluarga Ibu Bapak Ibu semuanya. Dan ada lagi kita meninggalkan tahun 2025 hari lagi. Mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2026 Bapak Ibu dengan sehat, lancar aktivitasnya sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila dalam menerima Bapak Ibu sore hari ini baik tempat maupun mungkin ukur rampe ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan nanti apabila selesai acara ini kami hanya mengucapkan selamat undur, semoga selamat sampai rumah masing-masing. Itu yang mungkin akan ada tambahan dari Pak semoga kita bisa jadi terang Natal saat ini. Mohon maaf. Kami mencoba untuk menjadi lampu kecil atau kecil di antara jemaat GKJ Bumi. Semoga kami bisa ikut mewarnai apa yang ada di GKJ Bumi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila kami menerima Bapak Ibu banyak kekurangannya. Dan kami sengaja pakai orange biar kelihatan terang. Terima kasih. Waktu kami kembalikan pada keluarga. Mari kita doa penutup sebelum kita mengakhiri pesan pada sore hari ini. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu sepanjang Kristus pada sore hari ini Tuhan. Dan puji Tuhan dengan penyertaan-Mu Kristus pada sore hari ini berjalan dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan keluarga Ibu Retno dan Pak di tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau menuntut kami satu persatu untuk sampai di rumah dengan penuh keselamatan dan sukacita. Kami juga doakan untuk keluarga di tempat ini yang akan kami tinggalkan biar harmonisan kasih dan sejahtera selalu melingkupi keluarga di tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita tutup bisa pada sore hari ini dengan satu pujian berkat bagi keluarga-Ku. Tuhan hidup.
rumah keluargaku. Bayangkan Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Serta Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk berdoa pada sore hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita akan doa berkat kepada Bapak Vikaris Siswandi. Kami persilakan untuk memimpin doa berkat pada sore hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang mengasihi dan menyayangi kami. Sebelum kami bersama meninggalkan tempat ini, kami boleh merasakan berkat-Mu yang telah disediakan keluarga kami tempat ini. Bapa, kiranya biarlah berkat-Mu ini menjadi sumber kekuatan dan sumber energi bagi kami. Juga kiranya Bapa boleh memberkati keluarga yang telah menyediakan berkat untuk kami. Dan kiranya biarlah kami juga boleh mengingat saudara-saudara kami di luar sana, mereka yang tidak dapat merasakan berkat seperti kami. Kiranya Bapa sendiri yang memelihara dan mencukupkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berdoa pada sore hari ini sudah selesai. Selanjutnya adalah sama-sama pesan pemilik keluarga untuk berterima kasih atas segala kehadiran dan diminta untuk menerima berkat yang sudah disediakan oleh keluarga besar Bapak Ibu. Selamat sore, Tuhan memberkati.